Baik, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang Brito Fernando. Kali ini saya akan berbagi tentang Learning Management System. Dalam hal ini adalah Moodle. Nah, Moodle situsnya seperti ini. Ini ya. Moodle adalah sebuah learning management system berbasis open source ya, yang bisa kita gunakan secara gratis dan bisa diinstal secara bebas. Nah, sebagaimana learning management system lainnya, Moodle juga mempunyai fitur-fitur standar sebagai learning management system atau sistem manajemen pembelajaran. Pertama, manajemen siswa. Kita bisa menambah siswa, bisa menghapus siswa ya. Kemudian manajemen guru, kita bisa menambah guru, bisa menghapus guru. Dan tentu saja ini manajemen admin, bisa menambah admin, bisa menghapus admin. Kemudian manajemen mata pelajaran, bisa menambah pelajaran, bisa menghapus pelajaran. Atau untuk universitas, bisa menambah mata kuliah, bisa menghapus mata kuliah. Nah, kita bisa memasukkan siswa ke mata pelajaran yang diikutinya, bisa memasukkan guru sebagai guru di mata pelajaran yang diajarnya. Kemudian di sini manajemen perangkat pembelajaran. Nah, kita di Moodle ini bisa menambahkan audio ya, kemudian menambahkan video, kemudian menambahkan game edukasi yang bisa kita sesuaikan untuk metode HOT, High Order Thinking Skill. Nah, contohnya seperti ini ya, game. Nah, ini ada game-game edukasi yang bisa kita terapkan nanti di Moodle, diinstal ya dalam bentuk plugin ya. Nah, misalnya ini kita buka satu ya. Oke, ini bisa game Billionaire ya. Kemudian bisa teka-teki silang. Nah, yang disesuaikan soal-soalnya itu dengan mata pelajaran. Kembali ke sini. Kemudian kita bisa manajemen berkas, kita bisa memasukkan file Microsoft Word ataupun file Word, bisa memasukkan file spreadsheet atau Excel, bisa memasukkan file presentasi dan berkas yang lainnya seperti PDF di Moodle itu sendiri. Kemudian manajemen ujian. Nah, ini yang juga urgent. Kita bisa membuat bank soal ya, ribuan bank soal nantinya. Kemudian bisa kita buat ujian terjadwal yang nyambung dengan mata pelajaran ini. Kemudian bisa langsung dinilai ya. Tentu saja kita sudah memasukkan kunci jawabannya. Kemudian berbagai bentuk soal yang bisa kita sesuaikan dengan HOT, dengan metode HOT, High Order Thinking Skill ya. Ada beberapa bentuk soal, misalnya pilihan ganda ya. Jadi soalnya itu ada pilihan ganda yang kita kenal sebagai pilihan objektif gitu ya. Kemudian misalnya bisa juga esai, kemudian ada benar salah, kemudian ada mencocokkan kata dan sebagainya, banyak ya. Nanti bisa fitur-fiturnya gitu. Nah, ini dia. Nah, bagaimana kita bisa menginstal Moodle ini ya. Oke, sebelum kita menginstal, saya ingin menunjukkan demo yang terlebih dahulu. Nah, ini demonya.
seperti apa tampilannya. Ini tampilan login, jadi siswa atau guru atau admin akan melihat tampilan login ini ketika mereka ingin mengakses. Nah, kita coba login sebagai siswa ya. Ini bisa kita login sebagai student, teacher, manager, dan admin. Kita login sebagai siswa ya. Student, maka ini loginnya seperti ini. Oke, nah ini loginnya seperti ini. Nah, di sini ada course pertama dan course kedua, gitu ya. Nah, di sini bisa ada isi topik. Nah, coba kita logout sebagai student, kita masuk sebagai guru ya, sebagai guru, teacher ya. Oke, ini dia guru ini mengajar my first course ya, course pertama. Kemudian seandainya kita ingin membuat kuis ya, membuat kuis, kita bisa tambahkan di sini, bisa kita tambahkan di sini kuis ya. Nah, kita buat di sini kuis 1. Lalu kita bisa di sini setting waktunya, setting nilainya, pengatur nilai. Di sini bisa kita tambah pengerjaannya itu 1 kali, 2 kali, atau tanpa batas. Di sini kita bisa atur. Kalau kita beri checklist di sini mark, itu akan menampilkan nilai langsung ya. Kemudian bisa kita save aja. Nah, sekarang ini masih kosong kuisnya. Coba kita tambah kuis soalnya ya. Nah, kita tambah di sini, kita buat dulu seperti ini, pilihan ganda. Oke, kita coba tambah soal ya, new question. Nah, di sini ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada berbagai jenis soal. Pertama, soal calculated, kemudian calculated multi choice ya, penambahan dengan beberapa pilihan. Kemudian calculated simple, ada yang menjawab dengan tarik jawaban, kemudian tarik tanda, kemudian embed answer, ada esai, ada mencocokkan, ada objektif, ada numerical, jawaban singkat, ada random short answer matching, artinya mencocokkan juga, kemudian memilih kata yang hilang, kemudian jawaban pendek, kemudian benar salah. Itu ya, banyak sekali yang bisa kita terapkan. Nah, kembali ke sini. Nah, kalau kita ingin menginstal Moodle ini, kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu seperti ini. Diklik dulu ini. Nah, kita bisa mendownloadnya, gitu. Mendownloadnya. Ini ukurannya 54,3 dan 70,6. Nah, itu. Nah, setelah kita download, bagaimana yang kita lakukan? Nah, oke, tambahkan di sini menginstal. Nah, yang bisa kita gunakan untuk menginstalnya itu, pertama, kita menginstalnya di komputer sekolah. Nah, kita menginstalnya di komputer sekolah, di komputer yang bisa kita jadikan sebagai server. Nanti ini bisa diakses secara lokal oleh siswa, oleh guru-guru yang ada di sekolah, gitu. Kalau yang di komputer sekolah ini mau kita online kan agar bisa diakses dari rumah, kita bisa menambahkan IP public ya di server komputer sekolah ini. Cara yang kedua, kita bisa menginstal Moodle itu di
server luar, ya. Server sewa, gitu. Server sewa, ya. Intinya server sama dengan server kita juga, tapi dia tidak bisa kita jangkau secara fisik. Dia itu server yang kita miliki secara jarak jauh, gitu. Ini kita sewa kepada suatu penyedia, ya. Nanti kita install model di situ. Nah, itu biasanya ketika kita menginstal server itu dia sudah ada API pabriknya dan kita bisa mengakses. Nah, setelah kita install, kita bisa memakai seluruh fitur-fitur yang ada, gitu ya. Nah, bisa di zaman COVID ini perlu untuk kita terapkan, karena sekarang ini adalah pembelajaran jarak jauh, dan sesuaikan menginstalnya itu jumlah siswa dan jumlah guru kita dengan spesifikasinya, gitu ya. Semakin banyak siswa kita, maka semakin tinggilah spesifikasi yang kita butuhkan untuk menginstal model ini. Nah, seperti itu. Jadi model ini bisa kita manfaatkan sebagai learning management system, sistem pembelajaran untuk mengcover ataupun menghandle ataupun mengakomodasi kebutuhan pelajaran kita. Kemudian nanti gurunya dan siswanya bisa diberi pembekalan bagaimana cara menggunakan. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan jika kalau ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.